ceritakan apa masalah yang kamu sampaikan sama ibu. Ya ibu, jadi akhir-akhir ini saya punya masalah saat mengikuti pelajaran di kelas. Dan sebenarnya saya sebenarnya juga suka itu sama pelajaran di kelas, tapi kalau dikasih tugas saya merasa capek dan mengantuk. Oh, jadi kamu merasa capek dan mengantuk pada saat diberi tugas, padahal kamu suka dan senang di kelas ya? Iya. Memang kamu di kegiatan lain juga merasakan hal yang sama ya? Iya. Oh, jadi artinya kamu merasakan hal di kegiatan yang lain merasakan hal yang sama ya, capek dan mengantuk. Iya. Gitu ya. Tapi untuk kegiatan-kegiatan di luar itu, di luar selain dari pelajaran sekolah ada tidak? Tidak ibu, selain di sekolah saya hanya di rumah saja. Oh, jadi tidak ada kegiatan yang lain kamu ikuti selain belajar di rumah dan di sekolah ya? Iya. Tapi kalau boleh ibu tahu kegiatan-kegiatan kamu di rumah itu seperti apa? Ya belajar, bantu ibu dan main HP saja. Berarti kamu belajar, bantu ibu dan juga main HP di rumah. Iya ibu, saya suka sekali nonton film di HP. Oh, nonton film. Kalau nonton filmnya durasinya berapa? Nggak tentu ibu. Kalau filmnya belum selesai, saya selesaikan sampai akhir dan tidak sadar ibu dan akhirnya nggak tidur sama sekali. Tidak tidur sama sekali karena nonton. Iya. Oh, jadi sepertinya yang membuat kamu lelah dan mengantuk di kelas itu karena kamu terlalu banyak nonton filmnya sampai larut malam. Iya ibu. Nah, pada situasi kondisi ini, apa yang kamu harapkan dari proses konseling ini? Saya mau tidak main HP lagi sampai larut malam dan aktif lagi kembali belajar di sekolah. Bagus. Saya senang terhadap perubahan kamu. Kalau kamu ingin berubah dan ingin memperbaiki dan aktif lagi di sekolah. Terus, apa yang kamu khawatirkan dengan kegiatan-kegiatan ini? Apalagi ya? Saya khawatir nilai jadi turun. Saya mengerti dengan kekhawatiran kamu dengan nilaimu yang turun itu. Jadi kesimpulannya, jadi kamu tadi itu merasa lelah dan mengantuk pada saat di kelas, padahal kamu menyukai pelajaran itu, padahal kamu juga tidak memiliki kegiatan-kegiatan di luar selain dari jam pelajaran sekolah. Kegiatan di rumah juga hanya membantu ibu, belajar dan juga nonton film di HP sampai larut malam. Nah, dari kondisi ini kira-kira apa rencana kamu
Oh iya, kalau jadi di sini ini kamu boleh bawa pulang. Jadi kamu bisa lakukan kegiatan-kegiatan ini dengan baik ke depannya dengan konsisten. Jadi kalau misalnya kamu melakukan sesuatu boleh dibaca ini. Jadi nanti juga kita mau terapkan sistem reward dan punishment di sini. Maksudnya gimana Ibu? Nah, itu reward punishment. Reward itu hadiah untuk diri kamu sendiri. Kamu boleh menghadiahkan untuk dirimu. Misalnya kalau kamu berhasil melakukan ini, saya mau makan makanan kesukaan saya misalnya. Terus kalau gagal, berarti kamu harus kasih sanksi untuk dirimu, hukuman. Jadi misalnya contohnya kamu tidak boleh pergi jalan-jalan selama 2 minggu, atau tidak boleh makan makanan kesukaannya dalam waktu 2 minggu gitu. Jadi kita di sini mau melakukan tindakan ini. Jadi kamu silahkan melaksanakan dengan konsisten. Nanti ibu akan mengecek ya setiap kegiatan yang kamu lakukan. Oh iya Ibu, saya setuju. Kapan kira-kira kamu mau laksanakan ini? Secepatnya Bu, mulai besok akan saya lakukan. Oke, lebih cepat lebih baik. Jadi saya sangat mendukung dengan perubahan kamu, dan lebih cepat lebih baik ketika kamu lakukan ini. Nanti minggu depan kita lakukan sesi konseling lagi ya, untuk melihat perkembangan dari apa yang kamu catat ini, apakah dilaksanakan di kegiatan-kegiatannya atau tidak. Iya Bu, minggu depan saya akan datang lagi untuk tindak lanjut dari kegiatan yang akan saya lakukan. Oke. Mungkin untuk sesi konseling pada hari ini sudah selesai. Nanti kita bertemu lagi. Saya yakin kamu bisa bersungguh-sungguh untuk menjalankan tindakan-tindakan kegiatan yang kamu catat di sini ya. Iya Bu, pasti saya sangat bersungguh-sungguh. Oke. Terima kasih Bu, saya pamit dulu. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini, Shannon? Sudah lebih baik dari pertemuan sebelumnya. Oke, kita kemarin sudah janjian ya kalau kita mau lakukan proses konseling pada hari ini. Nah, bagaimana perkembangan dari yang ibu kemarin kasih tugas, yang kegiatan-kegiatannya? Saya sudah bisa Ibu, tapi saya masih suka nggak sadar buka HP lagi. Itu nggak apa-apa kalau itu, karena itu ibu sangat memahami proses dari perubahan kamu, karena untuk merubah kebiasaan-kebiasaan itu mungkin hal yang sulit, tapi ketika kita lakukan perlahan kita pasti bisa melakukannya. Iya Bu, ternyata sulit mengubah kebiasaan. Tangan saya nggak tahu mau membuka HP lagi. Iya. Jadi di sini kalau boleh ibu tahu dari lembarnya, kamu bawa nggak lembarnya? Iya tahu. Mbak, bisa lihat? Wah, jadi dari kelima ini kira-kira ada tidak yang Shannon anggap paling susah atau belum dilaksanakan? Sudah bisa semua Ibu, tapi sebenarnya yang nomor 2 ini saya masih belum bisa. Apa itu di poin nomor 2? Setelah membuka info penting, saya akan tutup dan menaruh HP. Oh, berarti kamu masih sering melakukan itu. Pada saat ada info penting, kamu masih sering buka-buka ini yang bagian dan susah untuk taruh HP gitu ya. Iya Bu, saya masih kebiasaan baca grup dan melihat list juga. Nah, kira-kira kalau dari tadi kan kamu mengatakan bahwa setelah membuka info penting susah kamu lakukan untuk menutup HP-nya. Kira-kira apa yang bisa supaya kamu bisa melaksanakan kegiatan ini untuk menghindari ini? Mungkin saya akan hapus list teman saya. Hapus listing. Emang bisa? Bisa Ibu. Bisa ya. Jadi ini kita bisa kasih masukkan lagi ya di catatannya. Oh. Ini bisa kasih tambahkan catatannya. Oke, menghapus. Oke. Saya senang karena kamu bersungguh-sungguh untuk berubah. Nah, kira-kira ini kapan mau dilaksanakan? Kalau bisa sekarang aja Ibu. Oh, bisa sekarang. Bisa. Kalau boleh, boleh. Oh, berarti kamu punya list filmnya di situ yang banyak. Iya, banyak sekali. Oke. Boleh kamu kalau bisa dihapus. Berarti yang kegiatan lain kamu sudah bisa ya laksanakan selain poin nomor 2 tadi ya? Iya. Oke, sudah ya? Iya Bu, sudah. Oke. Jadi pada pertemuan
wishlist film yang ada di HP kamu ya. Iya Ibu. Iya. Jadi ibu sangat mengapresiasi terhadap kesungguhan kamu untuk berubah. Jadi pada sesi konseling ini yang kita lakukan, kamu bisa menangani, hebatnya kamu bisa menangani masalah dari apa yang kamu alami dengan menemukan alternatif pencegahan dengan baik. Jadi selanjutnya kamu tahu kan apa yang harus kamu lakukan? Iya Ibu, saya akan konsisten melakukannya. Jadi ini yang kamu catat itu harus konsisten kamu lakukan ya. Silahkan lakukan ke depannya, dan sarannya ibu, kamu lebih banyak melakukan kegiatan-kegiatan positif, tapi bukan dengan main HP. Ya, misalnya ikut kegiatan-kegiatan dengan teman, organisasi atau apapun itu ya. Oke. Kalau dari sesi terakhir ini, dari sesi ini, apakah menurutmu sesi konseling ini sudah cukup? Iya Bu, saya sudah merasa senang dengan hal ini. Oke, jadi sebelum ibu tutup, silakan kamu konsisten lagi dengan apa yang kamu lakukan. Semoga kedepannya kamu bisa melakukan perubahan-perubahan yang lebih baik lagi dan lebih aktif lagi di kelas ya. Iya. Oke. Mungkin itu sesi kita pada hari ini. Jadi nanti kedepannya kalau ada kendala lagi, kamu boleh ketemu sama ibu ya. Apalagi ibu di sini masih PPL sampai bulan 5. Oke. Jadi nanti kalau misalnya ada kendala boleh tanya Bu Pri atau Ibu Febri di Bidang Deka. Tapi untuk kali ini ibu yang tangani karena diarahkan ya sama Ibu Pri untuk menangani masalah ini. Jadi silakan konsisten dan apa. Ini kamu boleh bawa lagi. Jadi nanti ini kan tadi kamu ada yang sudah berhasil, kamu bisa terapkan sistem reward lagi. Rewardnya itu kemarin kan ada pertemuan pertama ada reward. Jadi kamu bisa lakukan reward kamu. Apa yang telah kamu rencanakan, oh kemarin nanti saya mau makan makanan kesukaan saya atau menonton film, boleh. Jadi silakan lakukan itu reward untuk kamu ketika kamu sudah berhasil melakukan semua ini. Oke? Oke Ibu. Oke. Nanti kalau ini langsung datang ke sini